Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan ke-9 dari DKI Jakarta akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya di sini sebagai observer Hidayatin Nanima, lalu saya Rina Astuti sebagai coach. Saya Rosalia Pramudianitya sebagai coachee. Ya, semoga kegiatan kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Rina, apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Oke, kita akan melaksanakan proses praktek coaching. Bagaimana perasaan Ibu saat akan melaksanakan praktek coaching ini? Yang pertama kalau dibilang agak deg-degan ya iya, karena saya mudah-mudahan kompetensi saya untuk membantu si coach ini bisa membuat dia lebih percaya diri lagi. Baik, lalu kompetensi alur apa yang akan Ibu berikan pada praktek coaching hari ini? Hari ini mungkin saya akan lakukan dengan menggunakan alur Tirta, di mana saya akan menanyakan kepada si coach ini tujuan ia apa untuk melakukannya ini. Kemudian nanti kami akan mengidentifikasi hal-hal apa saja yang menjadi permasalahan dan nanti pada saat langkah berikutnya rencana aksi apa yang akan dia lakukan, dan terakhir adalah tanggung jawab dia sebagai permasalahan ini mau diapakan nanti. Baik, apakah ada harapan dari coach kepada coachee untuk kegiatan ini? Harapannya ia makin percaya diri dengan apa yang ia lakukan, bahwa ia memang mampu untuk menanggulanginya. Baik, oke, kalau gitu Bu Rina bisa panggil coachingnya untuk melaksanakan kegiatannya. Silakan. Mari Ibu. Ya. Oke, Bu. Monggo, silakan. Silakan dilanjutkan. Iya Bu Tias. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Rina. Kemarin kan sudah bertemu dengan saya, terus bilang Bu Rina ada waktu nggak? Hari ini kebetulan kita udah ada waktu nih. Kira-kira tujuannya mau ngapain sih ya? Sebentar. Opus. Iya, silakan. Ini sih, biasanya. Monggo. Bisa dilanjutkan? Maaf ya Bu, agak sedikit ke belakang. Boleh. Monggo. Oke, Bu Tias, ini saya mau ngajak ke sini karena kemarin kan Bu Tias bilang, Bu Rina, saya pengen dong ada pertemuan. Kira-kira tujuannya mau ngapain ya? Hari ini sih mungkin sebenarnya saya pengen sedikit berbagi apa ya, apa yang saya rasakan, apa yang saya alami terkait beberapa permasalahan gitu dalam kegiatan belajar di kelas gitu terhadap salah satu peserta didik saya gitu Bu Rina. Oh gitu, kenapa peserta didiknya kenapa? Peserta didik saya ini memiliki emosi yang berlebih dan gampang emosi gitu, gampang emosi. Dia kalau sudah emosi, emosinya tuh berlebih sekali gitu. Oh jadi berarti tujuan kita hari ini buat mencari satu solusi bagaimana kita bisa, Bu Tias itu bisa apa ya istilah katanya, bisa jaga gimana anak itu nggak tantrum, terus Bu Tias sendiri nyaman dengan kondisi itu. Tujuan akhirnya itu? Tujuan akhirnya sebenarnya bagaimana ya? Bagaimana supaya si anak ini lebih bisa mengontrol emosinya, jadi nggak gampang marah gitu. Kalau misalnya sudah terlanjur marah, bagaimana juga si anak ini bisa apa ya, meredakan emosinya gitu. Berarti lebih ke anaknya ya. Tapi sebenarnya pada dasarnya apakah ibu merasa bahwa ibu sendiri bisa untuk menjaga dia? Dari beberapa pertemuan beberapa bulan ini, kan sudah berjalan beberapa bulan ya kegiatan belajar, saya melihat ada apa ya, semacam saya punya potensi lah untuk menangani anak ini gitu. Kalau menurut ibu, kompetensi yang ibu miliki itu dari skala 1 sampai 10 seberapa jauh ya? Dari skala 1 sampai 10 untuk
nangani si anak mungkin di 7 kali ya Bu, 7 Lumayan itu ya, berarti lumayan sudah tahu satu masalahnya ada. Kesempatannya kira-kira kapan tuh Ibu bisa melakukan itu? Untuk kesempatannya mungkin secepatnya ya, mungkin bisa pekan depan gitu. Mungkin saya mau coba melakukan beberapa hal gitu untuk mendampingi si anak dalam kegiatan belajar. Kenapa tidak di minggu ini? Karena saya mau mencoba menerapkan, kemarin kan baru dapat nih Bu Rina terkait PSE ya gitu. Jadi coba saya mau merancang dulu pembelajaran yang berkaitan dengan PSE untuk si anak. Saya juga mau mencoba untuk dalam waktu dekat ini ya mungkin melakukan pendekatan dulu nih ke anak secara intens. Jadi lumayan ya, peluangnya cukup besar. Belajar KSE sudah Ibu dapatkan, Ibu punya masalah, bisa terjun langsung ya Bu. Iya, bisa diterapkan. Berarti kalau begitu Ibu udah identifikasi peluang waktunya, kemungkinan kapannya, kira-kira Ibu berpikir akan dapat hambatan ya sih? Kalau hambatan dalam setiap kegiatan, dalam setiap permasalahan pasti ada ya. Cuma kembali lagi ke diri kita, seberapa kuat kita mau ada perubahan atau hal baik terhadap peserta didik kita itu. Tujuannya memang peserta didiknya bisa jadi lebih baik. Gak akan nangis ibunya sendiri kalau ternyata wah gambarannya kok nggak sesuai gambaran saya gitu. Kira-kira akan ada solusi lain nggak? Kan kita mungkin pakai plan A, plan B. Kalau untuk solusi lain, kalau nangis mungkin enggak ya Bu Dina. Kalau nangis kayak udah ini. Cuman kalau solusi lain mungkin saya mau diskusi juga nantinya ke orang tuanya gitu terkait proses perkembangan anak ini di kelas itu bagaimana gitu, dan di rumahnya seperti apa gitu. Mungkin ada titik temu antara orang tua dan guru supaya menyamakan proses apa ya mendidiknya gitu, baik di rumah maupun di sekolahnya. Berarti kita tadi tujuannya supaya anak itu nggak tantrum lagi. Kemudian setelah kita identifikasi permasalahannya ada jelas, terus kapan akan kita lakukan, kenapa ibu pakai itu, rencananya sudah tahu kira-kira minggu depan. Strateginya pakai bagaimana Bu? Kalau strateginya mungkin kalau misalnya tadi ada beberapa langkah ya Bu Rina ya. Kalau untuk PSE itu mungkin saya rancang dulu kegiatan pembelajarannya, juga saya mungkin akan untuk memperkuat ya kegiatan ini saya akan coba berkolaborasi dengan rekan guru mapel mata pelajaran yang juga masuk ke dalam kelas yang juga ikut mendidik si anak ini. Kalau untuk pendekatannya mungkin saya ajak ngobrol dulu gitu, kalau lagi ada istirahat, kalau lagi sedang istirahat itu saya ajak ngobrol, saya coba ya ngobrol yang ringan-ringan aja dulu gitu, udah makan belum, udah jajan atau belum gitu. Jadi bertahap gitu, bertahap. Kalau begitu ukuran keberhasilannya apa dong nanti? Kalau untuk ukuran keberhasilannya, karena si anak ini mungkin ya sudah bersikap seperti ini sudah lama gitu ya, mungkin saya juga untuk merubahnya juga nggak bisa secepat mungkin gitu ya, mungkin bertahap. Mungkin kalau ukuran keberhasilannya mungkin kalau si anak ini menghadapi suatu masalah atau menghadapi sesuatu yang tidak berjalan sepertinya, bisa lebih sabar dulu gitu, atau mungkin dia akan tarik nafas, buang gitu. Jadi nggak langsung marah gitu, atau mungkin dia bisa tanya, Bu, solusi dari masalah ini apa ya Bu? Saya nggak bisa ini gitu. Jadi nggak langsung marah. Dari tadi Ibu mau. Alhamdulillah proses coaching sudah selesai ya Bu Rina. Saya sudah mengamati Bu Rina tadi. Kalau boleh saya tahu, apakah Bu Rina merasa yang tadi Bu Rina lakukan itu sudah menjadi satu kompetensi yang Ibu sampaikan tadi sudah terjawab oleh coaching? Menurut saya sudah Bu, karena yang saya lihat si coachingnya ini malah
saya akan begini, oh dia malah sudah mulai terbuka gitu. Sampai yang saya tidak pernah terpikir dia akan kerja sama dengan pihak orang tua ya, karena di dalam kelas dia sendiri ternyata sampai sudah Jadi ibu merasa performa ibu sudah oke ya menjadi coach ya. favorit aja, ternyata semua keluar. Alur cerita yang ibu sampaikan tadi ternyata bisa membawa kemantapan pada coaching gitu ya. Jadi yang saya amati tadi sepertinya ibu sudah memahami sekali alur tirta sehingga rekan ibu tadi merasa puas ya, mendapatkan kenyamanan ketika dia menyampaikan masalahnya. Luar biasa ya Bu ya. Lalu komitmen apa sebagai coach yang akan ibu lakukan setelah ini? Kan di alur kita itu ada tanggung jawab. Tanggung jawab tadi saya bilang akan apa yang akan dilakukan sama dia. Ternyata Bu Tiasnya tadi bilang saya akan terus mencoba. Saya kasih tantangan Bu, artinya saya juga akan mencoba mengamati. Sudah dilakukan dia benar, kemudian nanti kita kasih nih lihat yang anak, mudah-mudahan sih kelas 3 yang kasusnya agak mirip Bisa kasih. malah jadi beliau akhirnya bisa membuat satu perubahan. Oke. Bahkan pertanyaan-pertanyaan ibu sudah berbobot sekali nih kepada coaching, luar biasa. Berarti proses praktek coaching kita hari ini sudah bisa terlaksana dengan baik dengan penggunaan alur kita tadi ya. Oke. Next. Ya. Iya, selamat ya Ibu yang sudah dicoachi oleh coach kita hari ini, dan alhamdulillah ya tadi sudah mendapatkan banyak saran dari coach. Lalu perasaan coaching bagaimana? Perasaan saya tadi ketika melakukan coaching dengan Bu Rina lega gitu ya, karena Bu Rina melalui sesi coaching tadi sudah menuntun saya gitu ya sebagai seorang mitra nih yang saya rasakan, sehingga saya bisa mengeluarkan ide-ide saya sendiri gitu dari pikiran saya sendiri gitu melalui pertanyaan-pertanyaan yang Bu Rina ajukan ke saya gitu. Jadi keren. Oke, alhamdulillah. Iya, inilah praktek coaching yang kami lakukan dari CGP Angkatan 9 DKI Jakarta. Semoga apa yang kita tampilkan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.